tahan jantung merupakan komponen utama dalam kebugaran jasmani. Seseorang yang memiliki daya tahan jantung yang baik akan memiliki jantung dan paru-paru yang sehat serta peredaran darah yang lancar, sehingga organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Untuk itu, kita perlu melatih daya tahan jantung. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung seseorang. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan sifat spesifik yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Misalnya seperti ukuran jantung yang lebih besar dan jumlah sel darah merah yang lebih banyak. Faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Daya tahan jantung pada laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak tidak berbeda jauh. Namun pada saat usia remaja, daya tahan laki-laki lebih baik daripada perempuan. Faktor yang ketiga yaitu umur. Daya tahan jantung pada anak-anak akan terus meningkat dan mencapai titik maksimalnya pada usia 20 sampai dengan 30 tahun. Daya tahan tersebut akan semakin menurun kembali seiring dengan bertambahnya usia. Faktor yang keempat yaitu olahraga. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan daya tahan jantung, sehingga seseorang yang melakukan olahraga secara teratur akan memiliki daya tahan jantung yang lebih baik daripada seseorang yang jarang berolahraga. Latihan daya tahan jantung harus diprogram sesuai dengan prinsip-prinsip latihan yang benar. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama intensitas latihan, yaitu besarnya beban latihan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang kedua, frekuensi latihan, yaitu jumlah latihan per minggu, misalnya dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Yang ketiga, durasi, yaitu lama waktu yang digunakan untuk latihan, misalnya untuk aerobik sekitar 15-20 menit. Beberapa bentuk latihan daya tahan jantung yaitu yang pertama, jogging. Jogging adalah berlari secara perlahan untuk kesehatan. Jogging yang baik dilakukan pada pagi hari karena udara masih sejuk, segar, dan belum banyak polusi. Jogging sangat baik untuk merangsang dan meningkatkan daya tahan jantung. Jogging sebaiknya dilakukan selama 15-20 menit secara teratur. Yang kedua yaitu berjalan. Berjalan merupakan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari dan setiap saat. Walaupun termasuk aktivitas sederhana, namun berjalan dapat menjaga daya tahan jantung. Gerakan berjalan yang dianjurkan untuk menjaga daya tahan jantung yaitu dilakukan tanpa menggunakan alas kaki. Bentuk latihan yang ketiga yaitu fartlek atau speed play. Latihan fartlek adalah sebuah latihan ketahanan melalui aktivitas berlari dengan berbagai variasi. Artinya, seseorang dapat mengatur kecepatan lari sesuai dengan kondisi atau kemampuan. Latihan fartlek ini dapat diawali dengan melakukan pemanasan dengan lari lambat-lambat, kemudian lari menengah, jalan cepat, serta lari menanjak dan menurun. Latihan ini sebaiknya dilakukan di alam terbuka dengan suasana alam agar tidak membosankan. Bentuk latihan yang keempat yaitu interval training. Interval training adalah sistem latihan dengan selingan yang berupa masa-masa istirahat. Faktor yang wajib dipenuhi dalam menyusun interval training yaitu durasi latihan, pengulangan latihan, intensitas latihan, dan waktu istirahat. Selanjutnya, latihan di sirkuit atau circuit training. Circuit training merupakan bentuk latihan yang terdiri atas beberapa pos latihan yang dilakukan secara berurutan dari pos 1 sampai pos terakhir. Istirahat dilakukan saat jeda antara pos 1 dan yang lainnya. Latihan daya tahan jantung memiliki beberapa manfaat apabila dilakukan secara rutin. Beberapa manfaat tersebut yaitu: yang pertama, kinerja otot jantung bertambah sehingga lebih sehat dan jantung bekerja lebih baik.
Yang kedua, volume darah yang dipompa oleh jantung menjadi lebih besar. Yang ketiga, denyut jantung menjadi lebih cepat dan stabil. Yang keempat, pengambilan oksigen saat bernapas menjadi lebih banyak. Dan yang kelima, ukuran, kekuatan, dan daya tahan otot menjadi meningkat.